Tuhan, saya mengucapkan kepada kita semua selamat pagi, selamat beribadah dalam dua semalam suntuk dalam sesi yang kedua. Baik yang mengikuti siaran ini lewat radio, video, internet dimanapun saudara berada, baik di dalam maupun di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kita akan menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 29, Berhembuslah Roh Kudus. Bersama kita bangkit berdua. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Bukanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Urapilah kami dengan minyak baru. Dengan hadirat-Mu kami Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Sekali lagi dari atas, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami. Doa pembukaan saya sampaikan Bapak Gembala. Urapilah kami dengan minyak baru. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan sudah tolong kami semua season yang pertama. Sekarang kami percaya Engkau lebih menolong lagi pada season yang kedua Tuhan. Di tengah kelemahan tubuh kami, biarlah urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi.
untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah-tengah kami sekalian. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman Tuhan, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamakan tangan Tuhan menjamah kami, mujizat-mujizat terjadi di tengah kami sekalian. Keubahan hidup, juga mujizat-mujizat secara jasmani terjadi Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, lindungi kami semuanya. Gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 4, roda 2, semua Engkau lindungi. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita lanjutkan lagi pujian kita dari Psalm nomor 129. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu. Terima kasih Tuhan, Mu yang mulia, darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa. Tak terampunkan, namun telah menyucikan, budi berdamaikan. Kor, hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu makin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari, hari demi hari, ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan rahasia firman. Kor, sekali lagi, hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku rindukan, hari demi hari ku rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan dalam kemuliaan kekal nan abadi. Puji Tuhan, kita lanjutkan lagi pujian kita dari nyanyian rohani nomor 291 yang berletih lesu. Bersama kita bangkit berdiri. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, datang pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Dari atas sekali lagi. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus.
Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Kor sekali lagi. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Persilakan duduk kembali. Mungkin kehidupan kita banyak mengalami letih lesu beban berat. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, Tuhan akan memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan lagi pujian kita dari nyanyian rohani nomor 311. 2. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidup. Bait kedua, bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidup. Kor 2, tentramkan jiwaku. Tentramkan jiwaku. Doa, teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Kor doa membuka mataku. Doa membuka mataku. Doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Baik, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Baik, kita akan pujikan dari Psalm nomor 134. Dia selalu beserta. Psalm nomor 134. Berlalu tanpa perubahan hidupku, semua caraku tempuh, tetap jaga damai hatiku. Tak kusadari, tak kusadari, Yesuslah lama menungguku, mau membebaskan tiap dosa yang membelenggu. Kor, dia tetap beserta. Tetap beserta.
senantiasa menjadi miliknya. Bait kedua, berkat yang lipat telah dijanjikan buat kita. Bersama kita bangkit berdiri. Telah dijanjikan buat kita, jika kita taat melakukan. Jika kita taat melakukan setiap hukumnya, bukan dengan kemampuan, bukan dengan kemampuan manusia yang lemah, namun dengan Roh-Nya menggerakkan hati kita. Bait ketiga, dia imam agung menjadi penanggung dosa. Ya imam agung menjadi penanggung dosa bagi manusia yang penuh dengan kelemahan, di tengah coba yang mungkin melanda. di tengah coba yang mungkin melanda hidupku. Dia selalu berdoa supaya jangan binasa. Dia selalu berdoa untuk kita semua. Lalu Pelayanan selanjutnya saya sampaikan Bapak Gembala. doa Untuk kita semua. untuk kita punya yang perlu kelepasan dan rasa dia tetap beserta. Dia tetap beserta. Hadir senantiasa. Dia menjaga miliknya sampai genap rencana. Dia selalu berdoa. Sekali lagi, dia selalu berdoa untuk kita semua yang perlu kelepasan dan rasa kedamaian. Terima kasih. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebagai dasar kami untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan dalam penyembahan yang benar Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri,
semua Tuhan di luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata malam pagi ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu, dan merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami. Jangan sampai ibadah ini kering tanpa arti. Tuhan, tolong semua Tuhan, jamah kami semua, kuatkan kami semua. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kuatkan kami. Tuhan, segarkan kami oleh Roh-Mu yang suci. Tuhan, berkemurahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Tadi kita sudah membaca dalam kitab Keluaran 12 ayat 21. Sudah kita bahas tentang darah di pintu rumah orang Israel. Ya. Sekarang kita lanjut 22 dan 23. Keluaran 12, 22, 23. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Ya. Jadi ini bicara soal hisop. Kalau mau menyapu pintu rumah dengan darah, maka digunakan yang namanya hisop. Ya. Jadi hisop dipakai untuk menyapukan darah pada tiang pintu orang Israel. Hisop dipakai untuk menyapukan darah pada tiang pintu orang Israel. Ya. Apa itu hisop? Saudara, di dalam 1 Petrus 1. Saudara, 1 Petrus 1. Surat 1 Petrus pasal 1 itu ditulis tentang hisop. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke 24. Saudara. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Jadi hisop ini adalah sejenis rumput yang paling kecil. Sejenis rumput atau lumut yang paling kecil. Yang paling kecil. Itulah artinya sekarang manusia darah daging. Sejenis rumput. Itu hisop, sejenis rumput atau lumut. Itulah manusia darah daging yang kalau tanpa firman Allah akan binasa selamanya. Fana dan binasa selamanya. Jadi itu hisop. Sejenis rumput atau lumut. Itu menunjuk manusia darah daging. Ya, jika tanpa firman Allah bersifat fana dan akan binasa untuk selamanya.
Tapi kalau mau diisi firman Allah di ayat 25, tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Kalau mau diisi firman Allah akan tetap untuk selamanya, menjadi manusia yang kekal selama-lamanya. Kalau diisi firman. Itulah sehebat apapun manusia kita itu hanya seperti rumput, lumut. Kalau tanpa firman ya tidak bisa apa-apa, binasa. Saja. Kalau tanpa firman Allah fana dan binasa. Tapi kalau mau diisi firman Allah akan menjadi manusia yang kekal selama-lamanya. Nah, di antara jenis rumput atau lumut maka hisop adalah yang paling kecil. Di antara jenis rumput-rumputan, jenis rumput atau lumut, maka hisop yang paling kecil, yang paling lemah. Yang paling kecil, yang paling lemah. Itu di antara jenis rumput atau lumut, hisop adalah yang paling kecil, yang paling lemah, juga lembut. Paling lembut, halus, paling lembut. Nah, jadi ini yang bisa dipakai untuk menyapukan darah pada pintu rumah Israel. Jadi kehidupan yang paling kecil, kehidupan yang paling kecil, lemah, lembut, yang dipilih Tuhan untuk membawa darah, membawa berita pendamaian. Jadi kehidupan yang paling kecil, lembut, lemah, yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa berita pendamaian, darah pendamaian, untuk menyelamatkan jiwa manusia. Nah, kalau tiang pintu itu diberi darah, tidak terjadi kematian anak sulung, selamat semua selamat. Nah ini sekali lagi, jadi kehidupan yang paling kecil, lembut, lemah, lembut, yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa berita pendamaian, untuk membawa darah pendamaian, untuk menyelamatkan jiwa manusia. 1 Korintus 1 ayat yang ke 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke 25 sampai 29. 1 Korintus 1 25 sampai 29. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi, ini untuk Lempinel, juga untuk kita semua. Ini rahasia Tuhan yang seringkali tidak dimengerti orang. Ini rahasia Tuhan. Kalau ingin berhasil dalam pelayanan, juga termasuk dalam segala hal. Kalau ingin berhasil dalam pelayanan, ibadah pelayanan, termasuk dalam segala hal di dunia ini. Rumusnya ini dari Tuhan. Jangan merasa lebih dari orang lain. Jangan merasa lebih dari orang lain. Jangan lupa diri. Ingat saja itu. Jangan lupa diri. Ini rahasianya Tuhan. Lempinel Kristus Sajai, perhatikan. Ini rahasia Tuhan. Kita semua perhatikan. Kalau ingin berhasil dalam pelayanan, juga berhasil dalam segala hal, jangan merasa lebih dari orang lain. Jangan lupa diri. Ingat saja ketika kamu dipanggil, tidak pandai, tidak terpandang, itu ingat saja. Terus, jadi jangan lupa diri. Kalau
Lupa diri, merasa lebih dari orang lain tuh lupa diri. Pasti lupa orang tua, lupa teman, sampai lupa Tuhan. Itu binasa. Jadi kalau kita lupa diri, menganggap diri hebat terus, lupa diri, pasti lupa orang tua, lupa teman, sampai lupa Tuhan. Itu berarti binasa selama-lamanya. Binasa selama-lamanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Jadi itu Tuhan memanggil tadi mulai ayat 25, yang bodoh dari Tuhan, yang lemah. Ya, ingat saja ketika dipanggil, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh. Nah, itulah semua. Ya, semoga kita mengerti. Mengapa Tuhan memilih orang yang lemah seperti hisop? Dari sekian jenis rumput, ya, hisop yang paling lemah ini yang dipilih oleh Tuhan. Mengapa Tuhan memilih orang yang lemah? Ya, jawabannya untuk meniadakan apa yang kuat di dunia. Ya, untuk meniadakan apa yang hebat di dunia. Untuk meniadakan apa yang berarti di dunia. Ini mengapa Tuhan memilih orang yang lemah dipilih. Meniadakan apa yang kuat, apa yang hebat, apa yang berarti di dunia. Tadi juga memilih orang bodoh untuk meniadakan apa yang pandai di dunia. Nah, itu dan seterusnya. Lemah, bodoh, dan lain-lain. Kalau dipilih yang bodoh untuk meniadakan apa yang pandai di dunia. Kalau dunia ini rumusnya kalau pandai bisa, kalau hebat bisa, kalau kuat bisa. Nah, Tuhan mau tiadakan itu. Bagi Tuhan bukan pandai bodoh, yang lemah pun bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, itu saja. Semoga kita mengerti. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan memilih orang yang lemah, yang bodoh? Pertama, untuk meniadakan apa yang kuat, apa yang hebat, apa yang berarti di dunia, apa yang pandai di dunia ditiadakan. Ya, ya, meniadakan itu semua. Supaya apa? Supaya kita tidak tergantung pada sesuatu di dunia. Supaya kita tidak tergantung pada sesuatu kekuatan dunia, kepandaian dunia, dan lain-lain. Kita tidak tergantung pada segala sesuatu di dunia, tapi hanya bergantung kepada Tuhan. Tergantung kepada Tuhan saja. Nah ini. Jadi dipanggil yang lemah, yang bodoh, tidak terpandang. Untuk meniadakan segala sesuatu di dunia. Segala yang hebat, segala yang pandai, segala yang tinggi di dunia ditiadakan. Supaya kita tidak bergantung pada segala sesuatu, tidak tergantung pada segala sesuatu di dunia, tetapi hanya tergantung sepenuh kepada Tuhan, kepada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kepada kemurahan Tuhan. Ya. Supaya kita tidak sombong juga. Tadi ayat 30, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Supaya kita tidak sombong, tidak memegahkan diri. Supaya kita tidak sombong, tidak memegahkan diri. Jika sudah dipakai Tuhan, teristimewa. Jika sudah dipakai Tuhan. Tadi tidak tergantung pada apapun di dunia. Makanya dipilih yang lemah, yang bodoh oleh Tuhan, yang tidak terpandang. Ya, untuk meniadakan yang hebat di dunia ini. Supaya kita tidak tergantung pada dunia ini. Tapi tergantung pada kemurahan Tuhan. Supaya kita jangan sombong, jangan memegahkan diri jika sudah dipakai Tuhan. Ya, orang sombong itu tadi yang lupa diri, lupa sesama, lupa orang tua, lupa sama, lupa Tuhan, binasa. Ya, dibuang oleh Tuhan untuk selama itu orang sombong. Nah, supaya kita tidak sombong, tidak memegahkan diri. Salah satu bentuk kesombongan, memegahkan diri, salah satu bentuk kesombongan adalah mempertahankan apa yang tidak benar. Itu sombong, orang sombong. Ya, perhatikan Lempinel Kristus saja, perhatikan kita semua. Jadi salah satu bentuk kesombongan adalah mempertahankan apa yang tidak benar. Sehingga kita tidak taat, tidak dengar-dengar. Kalau sudah tidak benar, tidak mungkin taat dengar-dengar. Ini kesombongan. Salah satu bentuk kesombongan.
yaitu mempertahankan apa yang tidak benar. Mempertahankan apa yang tidak benar. Sehingga kita tidak bisa taat. Kita melawan. Kita menjadi pengkhianat. Seperti Yudas Iskariot. Ya, ini mempertahankan yang tidak benar. Sehingga tidak taat, tidak dengarkan, memberontak, menjadi pengkhianat. Seperti Yudas Iskariot. Nah ini mengapa Tuhan memilih orang lemah, orang bodoh dan lain untuk meniadakan yang hebat di dunia, yang pandai. Kalau dunia rumusnya hebat, harus pandai, harus ini baru berhasil dan lain. Wah, itu salah. Di dalam Tuhan tidak demikian. Itu rumus dunia. Kalau Tuhan begitu juga, harus hebat, harus pandai. Wah, tidak adil Tuhan. Kenapa dia ciptakan ada yang tidak hebat? Dia ciptakan ada yang bodoh dan lain sebagainya. Ya, yang tidak pandai dan lain-lain. Nah, Tuhan tidak bergantung pada itu. Kita juga tidak tergantung. Tapi tergantung pada kemurahan Tuhan. Nah inilah. Banyak salah juga. Hamba Tuhan setelah menyerah sepenuh pada Tuhan. Masih sibuk mencari yang pandai, yang hebat. Ini wah salah. Sudah di luar panggilan Tuhan. Ya sudah dipanggil apa? Tidak hebat, lemah. Tidak pandai, itu untuk meniadakan apa yang ada di dunia. Supaya tidak bergantung pada sesuatu di dunia, tapi tergantung pada kemurahan Tuhan. Supaya tidak sombong, tidak memegahkan diri sesudah dipakai Tuhan. Dan satu lagi, 1 Korintus 15 ini pengakuan Rasul Paulus. Mengapa Tuhan memilih orang lemah, bodoh. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi karena Rasul Paulus merasa dia paling hina, berbuat dosa, membunuh orang, ya, membunuh orang benar. Yang di jalan Tuhan dia tangkap, dia siksa, dia bunuh. Nah sekarang sesudah dipakai Tuhan, dia tahu diri. Saya ini sebenarnya tidak layak saya ini. Dia semangat betul, lebih semangat dari yang lain. Begitu. Ya. Jadi ini supaya kita dapat bekerja dengan keras. Ya. Supaya kita bekerja dengan keras oleh kasih karunia. Tanpa pamrih. Nah ini tahu diri. Saya tidak layak boleh kerja. Wah sudah. Nah, begitu lempi-lempi susah jahit, perhatikan ini. Semakin kita merasa tidak layak, semua pelayan Tuhan dimanapun berada. Saya ini orang jahat, orang tidak bisa. Mungkin orang jahat. Ya, orang tidak bisa nyanyi, tidak bisa. Ini tidak bisa sebenarnya. Sekarang boleh nyanyi, boleh. Tahu diri yang keras itu. Ya, bekerja dengan keras. Tapi bukan kekuatan sendiri. Oleh kasih karunia Tuhan. Supaya kita dapat bekerja. Supaya kita bekerja dengan keras. Lebih keras lagi. Oleh kasih karunia Tuhan. Tanpa pamrih. Bukan karena sesuatu tanpa pamrih. Karena tahu diri. Kita tahu diri. Ya, saya banyak kelemahan, kekurangan, tidak bisa apa-apa. Sekarang boleh melayani. Tahu diri. Dia akan bekerja lebih keras. Beribadah melayani lebih sungguh-sungguh. Lebih keras lagi. Oleh karena kasih Allah. Lebih keras dari yang lain. Nah, begitu. Lebih keras dari yang lain. Oleh kasih karunia Tuhan. Begitu. Jadi tahu diri. Waduh, dibanding orang lain. Yang pinter bahasa Inggris, yang pinter ini, pinter. Siapa saya ini? Ya. Yang tak bisa main musik, bisa nyanyi. Nah, kalau saya ke situ saya malu. Ingat-ingat yang dulu. Nyanyi dari kurnya, tidak bisa dari depan nyanyi, pasti kerendahan, ketinggian, fals dari kurnya, kalau nyanyi itu, ya begitu. Nah, jadi saya sekarang
Kalau boleh melayani Tuhan dalam keadaan begini, sudah ada yang main musik, sudah ada yang ini, harus bekerja lebih keras. Harus lebih keras. Oleh kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan. Saudara, semoga kita juga semua tidak bisa apa-apa. Boleh bekerja, boleh melayani, tidak layak, jahat dulu, najis. Ayo, kita harus bisa bekerja lebih keras, tahu diri, lebih keras dari orang lain. Oleh kasih karunia Tuhan. Tahu diri. Ya, itu namanya tahu diri. Wah, sudah tidak bisa apa-apa, boleh bekerja. Semua dikerjakan. Lebih keras dari yang lain. Ya, semoga kita dalam Pinel perhatikan, jangan malas. Ya, jangan malas. Malas itu sudah tidak bisa jadi hamba Tuhan. Malas itu tidak bisa jadi hamba. Kalau bodoh bisa jadi hamba Tuhan. Saudara, bisa. Masih bisa dipakai. Tapi kalau malas, biar pinter, biar hebat, nggak bisa jadi hamba Tuhan. Malas. Ya, semuanya mari sungguh-sungguh kita ada ini. Lebih bekerja lebih keras dari yang lain. Oleh dorongan kasih karunia Tuhan. Tapi tanpa pamrih. Bukan karena sesuatu, tapi karena tahu diri saya. Siapa saya? Karena tahu diri, karena kasih karunia Tuhan. Ini mendorong kita sungguh-sungguh. Ya, itulah jago hisop. Jadi sejenis rumput manusia yang fana mestinya, yang mati. Kalau tidak diisi firman, mati semua. Tapi kalau diisi firman, hidup kekal sungguh-sungguh. Dari jenis rumput hisop yang paling lemah. Kenapa demikian sudah semuanya. Sekarang sifat-sifat hisop. Sifat-sifat hisop. Yang pertama lemah lembut. Sifat-sifat hisop yang pertama lemah lembut. Artinya lemah lembut itu kemampuan untuk menerima firman sekeras apapun. Lemah lembut kemampuan untuk menerima firman Allah sekeras apapun, setajam apapun. Ya. Kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Nah, itu hisop. Ya, lemah lembut. Kemampuan untuk menerima firman Allah sekeras apapun. Kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Juga hisop lemah lembut. Lemah lembut itu juga tidak spontan, tidak temperamental. Ya. Nah, ini banyak kali saya juga masih kekurangan di sini. Saya spontan. Ya, temperamental itu seringkali. Tidak demikian hisop lemah lembut. Saya belajar mengerem sedikit sekarang ya. Tuhan tolong. Yang kedua, hisop itu juga bisa menyembuhkan. Sejenis lumut itu bisa dipakai obat. Bisa menyembuhkan. Ya, dipakai sebagai obat. Dipakai sebagai obat. Bisa menyembuhkan sama dengan dipakai menjadi obat. Berarti sama dengan menjadi berkat bagi orang lain. Itu hisop. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Menjadi berkat. Bukan menjadi beban. Bukan menjadi sandungan. Menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kemudian hisop yang ketiga. Sifat-sifat hisop. Bisa hidup di mana-mana. Lumut itu. Sampai di kamar kita bisa hidup. Lumut. Bisa hidup di mana-mana. Jadi tidak tergantung pada situasi kondisi dunia. Tergantung pada kemurahan Tuhan. Itu hisop. Bisa hidup di mana-mana. Di tembok kamar, di mana semua. Bisa hidup. Tidak tergantung pada situasi kondisi dunia. Tapi tergantung pada kemurahan Tuhan. Itu hisop. Satu lagi, yang keempat. Hisop mempunyai daya hisap yang kuat. Sejenis lumut. Mempunyai daya hisap yang kuat. Atau daya kapilaritas yang kuat. Mempunyai daya hisap yang kuat. Atau daya kapilaritas yang kuat. Nah, seperti sumbu lampu itu. Kalau punya daya hisap, sumbunya minyak dihisap terus. Nyala terus dan tidak terbakar.
tidak terbakar karena ada minyaknya terus. Ya, jadi punya daya kapilaritas. Daya kapilaritas. Nah, demikian juga hisop mempunyai daya kapilaritas. Tadi kan mau menyapu tiang pintu rumah Israel itu dengan hisop. Kenapa begitu? Hisop ini punya daya kapilaritas. Ya, daya kapilaritas atau daya hisap yang kuat. Jadi begitu dicelup dalam darah, ya, dia bisa menyedot darah itu dan menampung, ya, menampung darah, menahan darah. Kalau tidak punya daya kapilaritas seperti ballpoint ini, celupkan darah, ya sudah ada. Mau bagaimana mau menyapu? Tapi kalau pakai hisop, cup, wah ini seperti kuas cat itu, daya kapilaritas bisa. Nah, dia menyedot sekaligus menampung, menahan darah sebanyak-banyaknya. Lalu bisa dipakai untuk menyapu tiang pintu. Jadi itu bisa menyedot dan menahan darah, menampung darah sehingga darah tidak tercecer. Itu mempunyai daya hisap yang kuat, daya kapilaritas yang kuat sehingga bisa menyedot dan menampung darah, menahan darah sehingga darah tidak tercecer. Ya. Artinya, nah bagi kita sekarang artinya apa? Ini seorang hamba Tuhan dicelup dalam darah, tahan darah itu, tidak tercecer. Artinya sekarang, saudaraku, hamba Tuhan yang tahan, pelayan Tuhan yang tahan dalam pengalaman salib, pengalaman kematian, itu hisop. Hamba Tuhan yang tahan dalam pengalaman kematian, pengalaman salib, sengsara bersama Yesus. Nah, ini saudaraku, tahan, dia dicelup darah, tahan. Ya, tahan dalam pengalaman kematian, hamba Tuhan yang tahan dalam pengalaman kematian, tahan ya, dalam pengalaman salib, dalam sengsara, tahan dalam mengalami sengsara daging bersama Yesus, tidak mengomel, tapi selalu mengucap syukur. Tidak bersungut, tidak ngomel, tapi selalu mengucap syukur. Tahan, bentuknya apa saja. Ya, sengsara bersama malam ini, nah, pagi ini, ya. Nah, ini sengsara, salah satu bentuk sengsara tidak tidur. Nah, ini ya. Jadi sengsara daging bersama Yesus tidak tidur. Nah kalau lempinel ngantuk-ngantuk, ya bagaimana mau jadi hamba Tuhan? Baru melawan ngantuk saja tidak kuat. Nah, bagaimana mau jadi hamba Tuhan? Nanti melawan yang lain. So, tidak makan, melawan ini, wah bisa lari. Ayo kuat. Kita semua yang mau melayani Tuhan dites ini. Nah, melawan ngantuk. Nah, kalau hisop lembut, dicelup darah. Nah, darahnya disedot, ditahan, kuat lawan ngantuk. Amin. Kuat lawan lapar. Kuat lawan caci maki. Kuat lawan fitnaan. Semua kuat. Nah, nanti kuat sengsara bersama Yesus. Kuat lawan godaan duit, godaan kuat. Melawan godaan. Kuat semua. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo sampai seperti Rasul Paulus, tidak menghiraukan nyawa. Aku tidak menghiraukan nyawa. Dalam Kisah Rasul 20. Nah, kalau baca ini saya malu. Tidak menghiraukan nyawa. Saya tidak menghiraukan nyawa. Saya bersaksi di Medan juga, saksi di sini. Maksudnya bukan untuk sombong, Tuhan tahu. Maksudnya bukan untuk minta-minta, enggak juga. Ya. Jadi di Medan semua ribut pada saya. Kami yang sediakan tiket aja, kami sediakan tiket. Mereka ya menawarkan pada saya, sediakan tiket. Sangat menghiraukan. Ya. Saya bilang, sediakan aja. Biar tiketnya yang datang, saya enggak datang. Saya bilang, sediakan aja tiketnya. Biar tiketnya yang datang, aku enggak datang. Aku enggak datang. Saya baca ini malu. Saya bilang, Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawa. Kok saya harus menghiraukan tiket? Wah, bagaimana jadi hamba Tuhan? Sejak dulu, bukan, oh ya sudah jemaat di sini, di Medan. Enggak. Sejak dulu, saya sejak pengerja. Ompong kalau suruh, enggak ada ini tiketnya ya. Ini hotelnya enggak ada. Kamu tugas di Kalimantan nanti. Kebaktian kaum muda.
kamu pembicara. Nggak ada diberi ini tiketnya ya. Ini nggak ada. Memang dilatih. Ya. Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawa. Masa tiket kita bingung. Bagaimana dipakai Tuhan? Jadi umpung cuma gampang saja. Kalau nggak ada ya dia yang khotbah bisa kok. Biasa khotbah kaum muda tiap Sabtu. Jadi cuma dilihat ini. Ini dari Tuhan enggak ini. Nah, Rasul Paulus tidak menghiraukan nyawa apa. Cuma tiket kapal, tiket wah susah kita. Nah itu kita latihan semuanya ya. Semoga kita bisa mengerti. Sekali lagi bukan sombong, tidak minta saya tidak. Tapi saya bersaksi. Betul-betul kita dites sebagai hisop. Celup darah, diangkat, tahan darah itu. Tahan. Malam ini tahan, jangan tidur. Amin. Tahan darah itu. Kalau tidur tercecer darah itu. Kering. Hisop tanpa darah tidak ada artinya. Kering, kerontang. Kering, kerontang. Tapi kalau kita tahan menghadapi ngantuk, tahan menghadapi caci maki, tahan menghadapi kelaparan, ada darah. Ada darah. Ada darah. Luar biasa, ada darah Yesus. Setan tidak bisa menjamah. Amin. Tidak bisa. Tahanlah sedikit. Saya selalu katakan Lempinel, tidak tidur semalam ini, tidak mati. Saya bilang, tidak mati. Ya, nah itu gitu aja. Puasa tidak makan, tidak usah bingung, tidak akan mati kalau untuk Tuhan. Tuhan tolong kita semuanya. So, ya, ada yang bilang, saya takut terganggu ininya puasa. Enggak, lain. Kalau kamu lupa minum sehari-hari ya kamu sakit ini sakit. Tapi kalau puasa karena Tuhan, enggak mati, enggak sakit, malah sembuh, malah sehat. Tuhan tolong kita. Nah, ini dicelup dalam darah. Ayo kuat kita malam ini. Ya, cuma menghadapi ngantuk malam ini. Ya, NGANTUK. Cuma menghadapi ngantuk ini malam ini. Ya, mata nah ini. Lawan nanti. Ada tanda darah Yesus ya. Tidak ngomel, tidak bersungut. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga. Jadi kami hamba-hamba Tuhan, Lempinel perhatikan, kita hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, berita pendamaian, menyampaikan firman Allah sama dengan menyapu dengan darah. Nah, sidang jemaat, pelayan Tuhan, main musik, ya, menyanyi, guru sekolah minggu, apa sama itu, sama dengan menyapukan darah. Kan nyanyian begitu, nyanyian tentang kebenaran, nyanyian tentang pendamaian, nyanyian tentang iman, seringkali kan begitu. Iya kan? Nyanyi percayalah, hatiku percayalah, itu tentang iman. Sama dengan ada orang yang lemah, hatiku dia harus percayalah. Itu menyapukan darah. Semua menyapukan darah. Saudara, menyapukan darah. Semua pelayanan menyampaikan firman Allah dan semua pelayanan sama dengan menyapukan darah. Menyapukan darah. Nah, kalau kita tidak menyedot darah, bagaimana mau menyapukan darah? Kalau tidak menyedot darah dan menahan darah, bagaimana kita bisa menyapukan darah? Apa yang disapukan? Kering kerontang. Kering kerontang. Tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sayang sekali kalau saya melihat pengerja hari Minggu dengar firman ngantuk, aduh sayang sekali. Sayang sekali. Saya tahu dari jauh, saya lihat. Ya, saya tahu, lihat bolpennya tetap. Oh sudah, dia ngantuk. Nah, itu. Saya langsung dalam hati, tidak usah dikasih pelayanan dia. Tidak usah dikasih pelayanan. Kenapa? Orang lain kerja 1 minggu, orang lain kurang tidur, semangat. Dia sudah full timer, ngantuk, buat apa dia itu? Dalam hatiku begitu. Tidak usah dikasih pelayanan orang semacam itu. Saya, nah ini tidak tahan, bukan saya menghina, tidak tahan dicelup darah. Mau menyapukan apa? Mau menyapukan apa? Kering aja, kering kerontang, kering kerontang. Saya, semoga kita, ayo mulai malam ini titik tonggak.
mau dicelup, mau menahan darah, sengsara bersama Yesus. Tidak ngomel, tidak bersungut, kita mengucap syukur. Ini menahan kantuk, mengucap syukur dengan Tuhan. Kuatkan saya Tuhan. Saya berdoa bersamamu, bergumul bersamamu. Tuhan tolong. Tuhan tolong semuanya. Ya. 1 Petrus 4, 12 sampai 14. Nah ini kenapa kita diizinkan dicelup darah, pengalaman kematian, percikan darah bersama Tuhan. 1 Petrus 4, 12 mulai. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Terus, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Nah inilah, saja. Jangan heran tentang nyala api siksaan. Jangan heran tadi ya, ditunjukkan. Ya saudara-saudara, jangan heran. Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan heran. Ya. Jangan membesar-besarkan masalah itu. Jangan heran. Jangan membesar-besarkan masalah. Jangan membesarkan penderitaan bersama. Oh, kami menderita. Jangan. Ya. Nanti seperti 10 pengintai. Nah, sudah tahu firman. Oh iya, memang ini ada susu madu, ini anggurnya hebat. Tapi ada orang enak di sana. Kita seperti belalang, mereka raksasa, kita belalang. Nah, ini membesarkan penderitaan, membesarkan pencobaan dan tawar hati. Jangan heran, saja. Jangan membesarkan masa. Saat pengalaman kematian, ingat saat pengalaman kematian, roh kemuliaan turun atas kita. Saat kita dicelup darah, saat pengalaman kematian, saat dicelup darah, roh kemuliaan turun atas kita semua. Roh kemuliaan ada. Nah, ini Roh Kudus ada untuk tahan kita dalam dicelup oleh darah. So, ya, dicelup dalam darah. Roh kemuliaan ada pada kita. Gunanya pertama, membuat kita bahagia di tengah penderitaan. Ayat 14. Membuat kita bahagia di tengah penderitaan. Nah inilah. Mohon roh kemuliaan Roh Kudus ada di tengah kita. Supaya kita berbahagia. Season kedua ini season yang paling berat. Terkantuk-kantuk semua. Ya, semuanya. Termasuk saya juga. Ya, semua bukan cuma saudara. Ya, semua. Memang paling lemah ini. Saat-saat paling lemah daging. Tapi kalau ada roh kemuliaan. Roh Kudus. Ya, membuat kita bahagia di tengah penderitaan. Membuat kita bahagia di tengah penderitaan. Roh kemuliaan memuliakan kita. Memuliakan kita pada waktunya. Memuliakan itu bisa membuat berhasil. Membuat semua indah. Meninggikan kita pada waktu. Dan pada waktunya. Saja. Semakin kita menyerap darah. Saja. Semakin roh kemuliaan menguasai kita. Amin. Semakin kita menyerap. Jadi jangan ragu-ragu. Lempinel Kristus saja. Jangan ragu-ragu menyerap darah. Jangan takut darah. Jangan membuang darah. Jangan ragu-ragu menyerap darah. Ayo ikuti pengalaman kematian. Jangan ragu-ragu. Jangan takut darah. Jangan membuang darah. Jangan. Saja. Ayo ikuti. Nah, bukan saya menyombongkan diri. Tapi saya mengalami ini. Saja. Waktu saya jadi pengerja, saya di kantor di telepon pertama, kemudian komputer, enggak pernah istirahat. Enggak ada istirahat. Dari pagi jam 8, terus sampai malam, sampai mau berangkat kebaktian tiap hari. Sampai mau berangkat kebaktian, sampai malam terus karena pekerjaan banyak. Tapi masih ada yang nyeletuk. Pengerja-pengerja lain tidur siang dan lain-lain, nyeletuk. Kok enggak ngepel, kok enggak jaga malam. Oh begitu, ayo oke. Saya ngepel, saya jaga malam. Biar aja, saya bilang. Ya, nah itu, saya rela dicelup darah.
Sudah tidak istirahat, masih suruh ngepel lagi, masih suruh jaga malam. Oh, oke. Saya bilang, oke. Ya, ayo kasih jadwal saya, kasih. Ya, saya kerjakan semua. Nah, tapi Tuhan tidak menutup mata. Semakin banyak darah yang diserap, semakin roh kemuliaan semakin dicurahkan. Amin. Roh kemuliaan. Saya alami. Roh kemuliaan semakin dicurahkan. Bahagia di tengah penderitaan. Roh kemuliaan juga membuat kita suatu mulia. Mulia itu indah pada waktunya. Berhasil ditinggikan. Indah. Berhasil dipakai oleh Tuhan. Nah itu ditinggikan. Dipakai oleh Tuhan. Roh kemuliaan. Ya, semakin banyak darah yang diserap. Semakin roh kemuliaan juga semakin dipakai oleh Tuhan. Semakin dipakai oleh Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semakin dipakai oleh Tuhan. Ayo, sungguh-sungguh kita serap darah banyak-banyak. Saudara. Jangan takut darah, jangan membuang darah. Terakhir, roh kemuliaan juga mengadakan mujizat secara rohani. Mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mengubahkan kita, saudara, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Manusia daging menjadi manusia taat dengar-dengaran. Itu mulia. Taat dengar-dengaran itu mulia. Saudara, mulia. Jangan melawan. Melawan itu hina. Taat dengar-dengaran itu mulia. Saudara, roh kemuliaan. Itu mujizat. Dan kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Roh kemuliaan. Waktu Lazarus mati 4 hari, angkat batu itu. Marta, begini begitu. Percayalah. Kalau kamu percaya, kamu melihat kemuliaan Allah. Roh kemuliaan sanggup ya menghapus segala kemustahilan dalam kehidupan kita. Mari, season kedua bicara tentang darah juga. Suatu celupan darah. Ini tadi darah pendamaian, sekarang darah percikan darah. Season 1 darah pendamaian, garam yang asin juga diurapi Roh Kudus. Nah, sekarang season kedua bukan darah pendamaian lagi. Kita tidak berbuat salah, ini sudah harus dicelup darah. Nah, ini darah sengsara bersama Tuhan. Percikan darah Roh Kudus dalam wujud roh kemuliaan bersama kita. Roh kemuliaan bersama kita semua. Ya, Tuhan memberkati. Jangan ragu dicelup dalam darah. Jangan ragu sengsara bersama Tuhan. Makin sengsara, roh kemuliaan makin hebat dalam. Makin ditinggikan kita. Makin bahagia. Makin ditinggikan. Makin dipakai. Makin diubahkan mujizat. Makin kita rasakan dalam hidup kita. Sampai jika Tuhan datang, kita sempurna seperti Dia. Mujizat terakhir, kita sempurna seperti Dia. Dipermuliakan bersama dengan Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Yuk, dicelup darah. Ya, melawan kantuk. Ayo, bersama Tuhan. Biar roh kemuliaan yang menolong kita semua pada season yang kedua. Baik, Tuhan memberkati kita semua. (228) Penuhi aku sekarang. Mari. Penuhi aku sekarang. Haleluya. Tuhan tolong kita. Celup darah, dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Ayo buka hati, buka suara. Nyanyi yang sungguh-sungguh. Dimanapun kita berada sama, Roh Kudus dicurahkan sama. Sekarang Tuhan, penuhi lagi hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi lagi hidupku.
Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Buka hati, buka suara, supaya tak ngantuk. Nah, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Kor, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Kor, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Kor, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Dari atas sekali lagi, penuhi sekarang Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan, reguk kesejukan air hidupmu Tuhan. Kur, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Kur, penuhi aku sekarang. Buka hati, buka suara. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Tur, penuhi aku sekarang. Haleluya, haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Dengan dengan di tengah sengsara, celupan darah, ada Roh Kudus menguatkan kita, Roh kemuliaan memuliakan kita. Sekali lagi, sekali lagi. Bahagia di tengah penderitaan. Haleluya, dimuliakan, berhasil, indah, ditinggikan, dipakai oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan tidak menipu kita, diubahkan, mujizat terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan ragu di celup darah, ya Roh Kudus menguasai kita semua. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
Haleluya, sembah Dia sungguh-sungguh. Jangan ngomel, jangan bersungut, tapi mengucap syukur, menyembah kepada Tuhan. Sampai Roh Kudus menguasai, Roh kemuliaan menguasai kita semua. Haleluya. 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 Ya lawasya, ya lawasya. Haleluya. 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 Ya lawasya. Dimanapun kami berada Tuhan, kami rela dicelup darah Tuhan. Roh Kudus kuasai kami, Roh kemuliaan menguasai kami. Haleluya. 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 Ya lawasya, ya lawasya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami rela dicelup darah Tuhan. Haleluya. Supaya kami jangan kering Tuhan, tapi Roh kemuliaan, Roh Kudus menguasai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami dari yang paling lemah, yang paling bodoh, yang tidak terpandang dipilih oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau sungguh-sungguh bekerja lebih keras Tuhan oleh kasih karunia. Kami mau dicelup darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, biar Roh kemuliaan menguasai kami semua. Haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami bahagia di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, haleluya.
Terima kasih pilihan-Mu kepada kami, hisap Tuhan. Manusia yang lemah, yang tidak berarti apa-apa, yang tidak bisa apa-apa Tuhan. Engkau mau pakai kami Tuhan, biar kami tahu diri semua Tuhan. Bekerja sungguh-sungguh Tuhan, bekerja lebih keras lagi oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami rela dicelup darah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh kemuliaan-Mu menguasai kami. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya, haleluya. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau dicelup darah Tuhan. Kami mau bekerja lebih sungguh-sungguh Tuhan, oleh kasih karunia-Mu. Kami mau dicelup darah Tuhan, sampai roh kemuliaan-Mu menguasai kami. Haleluya. 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 Ya laga. Ya laga.
haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 Kami rela dicelup darah Tuhan. Kami rela sengsara daging bersamamu Tuhan. Biar roh kemuliaan-Mu menguasai kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya, ya laga, ya laga, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan.
menyembahmu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami rela dicelup darah bersamamu Tuhan. Haleluya, 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 curahkan Roh Kudus-Mu, Roh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, ya nawasa, nawasa. Haleluya, haleluya. Kami rela sengsara daging bersamamu. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, haleluya, 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 ya lawaka, ya lawasa, haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan.
kami menyembahmu Tuhan. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya laga. Haleluya. 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 Haleluya, 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 kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya. Curahkan roh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Haleluya. Kami tak mampu. Kami tak mampu.
Celup kami dalam darah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rela melayani-Mu sungguh-sungguh. Melayani dengan tanda percikan darah Tuhan. Supaya roh kemuliaan-Mu dicurahkan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah. Ya Naga. Ya Naga. Ya Naga. Haleluya. Haleluya. Ya Nawasa, ya Nawasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bisa dicelup darah Tuhan. Haleluya. Bisa sengsara bersama-Mu, terima kasih Tuhan. Ya roh kemuliaan-Mu menolong kami. Sakinah glory kami alami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Naga, ya Naga. Ya Naga, ya Naga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya melayani Yesus.
Yesus. Sambil bangkit berdiri. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani. Jangan ragu dicelup darah. Setan tidak bisa menjamah roh kemuliaan yang ada. Lagi. Saya melayani Yesus. Saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya melayani Yesus sampai selama-lamanya. Dengan sakit dicelup dalam darah, tapi roh kemuliaan ada pada kita. Shekinah glory kita alami. Dia tidak menipu kita. Semakin kuat dicelup, semakin kuat Shekinah glory. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Ini saya hisop, lemah, bodoh, tidak bisa apa-apa. Tapi rela dicelup darah bersamaku Tuhan. Ada Shekinah glory bisa melakukan apa saja dalam hidup. Haleluya. Meskipun saya susah, nikmat menderita bersama Tuhan. Lagi meskipun kalau sudah bahagia, nikmat menderita. Itu Shekinah glory sudah bekerja. Sebentar lagi indah, sebentar lagi berhasil, sebentar lagi ditinggikan, Tuhan dipakai. Oh, mujizat-mujizat akan terjadi. Jangan ngomel sekali lagi, meskipun saya susah. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia, percaya kepada Dia. Saya serahkan hidup dalam tangan-Nya. Haleluya, haleluya. Sampai nikmat mengalami salib, sungguh-sungguh sudah mulai ditinggikan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya laka, 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 ya laka. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya laka, ya lawasa, ya laka,
Kami nikmat bersama Engkau, nikmat mengalami salib bersama Engkau pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, Sakinah glory akan terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau tidak menipu kami. Sampai kemuliaan di awan-awan yang permai. Sampai kemuliaan selama-lamanya. Terima kasih, turunkan tangan. Haleluya, haleluya. Ampuni kalau kami bersungut menghadapi salib Tuhan. Ajarkan kami sampai bisa nikmat berbahagia Tuhan. Di tengah penderitaan. Maka Engkau sudah akan meninggikan kami semua. Akan membuat berhasil indah semuanya Tuhan. Menyelesaikan semuanya, memakai kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan kami, tolong kami semua. Gembalakan kami semua Tuhan. Baik di sini Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Jalan Suprapto 2 ABC Medan. Di Jalan Patra Kuningan 14-4 Jakarta juga yang tergembala jarak jauh. Karena keadaan, karena pengajaran benar. Di dalam negeri, luar negeri semua. Engkau Tuhan gembalakan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok kami merasa uluran tangan-Mu. Mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Membimbing kami hidup benar suci sampai sempurna dalam Tuhan. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Jangan kering, jangan tanpa arti Tuhan. Tolong semua jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali Bapak Ibu, anak muda, anak kecil, imam-imam, sekolah minggu, tarik kembali jiwa baru, bertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih kami berada dalam pelukan tangan-Mu semua. Terima kasih pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang oleh apapun, kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kemalasan, penyakit, Tuhan, keluarga dan lain-lain kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Semua setia berkobar. Masuk kandang penggembalaan semua Tuhan. Yang belum 3 macam, belum di kandang, Engkau tarik Tuhan. Engkau tolong semuanya. Terima kasih pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa datang kepadamu, digembalakan, dibawa masuk dalam pembangunan tubuh. Demikian juga Tuhan pergumulan kami dalam nikah rumah tangga. Satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang ada buah pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Beri masa depan yang indah, beri kuat teguh hati kau mudah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Demikian pergumulan kami dalam hidup sehari-hari. Kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua Tuhan. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Utang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah tolong semua, buka jalan semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah beri hikmat akal budi dari surga. Menghadapi Tuhan, menghadapi UTS, UAS hari ini, UNAS, SMP, juga ulangan harian untuk kenaikan kelas, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, semua Engkau tolong. Mujizat terjadi, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Semua lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Yang mencari sekolah baru, tingkat playgroup, TK, SD, SMP, SMU, fakultas S1, S2, S3, semua buka jalan sesuai kehendak-Mu. Mujizat terjadi juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian pergumulan dalam sakit penyakit, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, tanpa sebut nama Engkau jamah semua Tuhan. Baik di sini, di Surabaya, di Medan, di Jakarta, dimanapun juga anak-anak juga Engkau jamah Tuhan. Dan lain-lain, ampunilah kami semua. Engkau jamah semua Tuhan. Oh, nama-nama yang tercantum sekalipun tidak
disebutkan, Engkau yang tahu semua. Mereka sedang tidur mungkin dan Engkau jamah semua Tuhan. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Pergumulan yang lain, beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan rencana renovasi perluasan gereja ini. Juga di WN4 Surabaya, buka firman, buka jalan. Sertifikat hak milik, buka firman, buka jalan. Semua nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, pergumulan Tuhan, Engkau tolong kiranya. Untuk kunjungan, buka firman, buka jalan semua. Baik di Tuhan, di Hotel Tunjungan Surabaya, Engkau buka firman, buka jalan. Terjadi kegerakan hamba-Mu, anak-anak-Mu dari sekitar Surabaya semuanya, juga dari luar kota, luar pulau, luar negeri semuanya. Sesuai kehendak-Mu Engkau gerakkan semua, kami serahkan dalam tangan-Mu. Pakai panitia semua, pakai jemaat-Mu dari sini, dari WN4 Surabaya, semua bersatu padu Tuhan. Semua dipakai Tuhan, tidak ada yang ketinggalan. Tuhan tolong gerakkan semua oleh dorongan firman-Mu. Juga sangkur, grup kur musik semua untuk menjadi saksi, sekolah minggu juga, kaum muda semua terlibat di dalamnya, dipakai semua untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan tolong kiranya penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga. Majalah mana semua Engkau urapi Tuhan. Terima kasih, banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong interpreter semua, Engkau beri keteguhan hati, ketaatan, beri kesucian, tidak menyimpang sedikit pun Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih. Terima kasih GPT Pusat Pengurus, beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kerinduan kami hanya satu Tuhan, kembalikan pada satu pengajaran benar, kembalikan pada satu tata cara ibadah benar, supaya terjadi kegerakan kesatuan tubuh Kristus Tuhan. Gereja-gereja lain bisa dipersatukan. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih. Lempina Kristus ajaib yang lulus kuatkan, yang di sini beri ketaatan, yang akan datang Engkau buka firman, buka jalan, Engkau menyeleksi, Engkau membela, Engkau tolong semua. Kami tidak mampu apa-apa, Tuhan yang tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau yang tahu. Engkau tolong semua Tuhan. Engkau tahu pagi ini kami dicelup darah bersama Engkau. Dan Shekinah glory akan terjadi Tuhan. Tidak sia-sia semuanya. Engkau tolong pengorbanan anak-anak-Mu tidak sia-sia. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Mari kita serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Kalau mau dicelup darah, roh kemuliaan itu. Dua tangan Tuhan diulurkan kepada kita semua. Angkat dua tangan ke atas. Jangan ragu. Saat-saat kita bahagia, menderita bersama Tuhan dalam ibadah, dalam apa saja. Termasuk doa pagi ini. Maka di situ sudah ada Shekinah glory. Haleluya. Sebentar lagi dia akan meninggikan kita. Berhasil indah semua. Haleluya. Kita tinggal tunggu waktu Tuhan, mujizat-mujizat akan terjadi. Haleluya. 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 Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau tidak menipu kami Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Turunkan tangan. Jika ada yang harus pulang, baik dari Malang sekitarnya, dari Surabaya, semuanya, Engkau jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan beserta, Tuhan tolong semua, Tuhan memberkati semua. Yang tinggal beri kekuatan, season ketiga Engkau lebih menolong lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, 3:10 akan dimulai. Tuhan memberkati. Yang pulang